Yang pertama yaitu pengertian tunagrahita. Banyak istilah yang digunakan untuk menyebut anak yang memiliki kondisi kecerdasannya di bawah rata-rata. Dalam bahasa Indonesia pernah digunakan misalnya lemah otak, lemah ingatan, lemah psikis. Istilah ini digunakan ketika pendidikan PLB belum digalakkan. Sesuai dengan perkembangan pendidikan, istilah penyebutan diperhalus dari lemah otak jadi tunamental dan saat ini disebut sebagai tunagrahita. Tunagrahita berasal dari kata bahasa Jawa yang artinya tuno. Tuno yang artinya rugi. Contoh, wah aku tuno artinya wah aku rugi. Sedangkan kata grahita dari kata grahita. Contohnya, aku orang grahito yen tekan semono kadadine, yang artinya aku tidak berpikir sampai seperti itu. Jadi, tunagrahita dapat diartikan kurangnya daya pikir. Apapun istilah yang digunakan, yang penting tentang siapa dan bagaimana anak tunagrahita untuk dapat layanan pendidikan dan pengajaran yang tepat bagi mereka dalam pengembangan diri mereka. Ada beberapa ahli yang memberikan pembatasan pengertian tunagrahita. Definisi tersebut diantaranya menurut Hillard dan Kierman memberikan penjelasan tentang anak tunagrahita sebagai berikut. Di waktu yang lalu, orang-orang menyebut retardasi mental dengan istilah dungu, bodoh, tidak masak, cacat, kurang sempurna, di bawah normal, tidak mampu, dan tumpul. Jadi, seseorang dianggap cacat mental jika ditandai tidak berkemampuan secara sosial, tidak mampu mengelola dirinya sendiri, sampai tingkat dewasa. Mental di bawah normal, terlambat kecerdasannya sejak lahir, terlambat tingkat kemasakannya, mental disebabkan pembawaan dari keturunan atau penyakit, dan tidak dapat disembuhkan. Klasifikasi tunagrahita menurut AAMD Muhammad Amin 1995 halaman 22 sampai 24 diklasifikasikan menjadi 3, yaitu tunagrahita ringan, tunagrahita sedang, dan tunagrahita berat dan sangat berat. Tunagrahita ringan itu memiliki kecerdasan IQ mereka berkisar dari 50 sampai 70, mempunyai kemampuan untuk berkembang dalam bidang pelajaran akademik, penyesuaian sosial, dan kemampuan bekerja, mampu menyesuaikan lingkungan yang lebih luas, dan dapat mandiri dalam masyarakat, mampu melakukan pekerjaan semi terampil dan pekerjaan sederhana. Tunagrahita sedang, tingkat kecerdasannya IQ mereka itu berkisar dari 30 sampai 50. Dapat belajar keterampilan sekolah untuk fungsional. Mampu melakukan keterampilan mengurus dirinya sendiri atau self-help. Mampu mengadakan adaptasi sosial di lingkungan terdekat. Mampu mengerjakan pekerjaan rutin yang perlu pengawasan. Dan yang terakhir yaitu tunagrahita berat dan sangat berat atau mampu rawat. Tingkat kecerdasan IQ mereka itu kurang dari 30, hampir tidak memiliki kemampuan untuk dilatih untuk mengurus diri sendiri. Ada yang mampu dilatih mengurus diri sendiri, berkomunikasi secara sederhana, dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang sangat terbatas. Sedangkan klasifikasi yang digunakan di Indonesia saat ini, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1999 adalah tunagrahita ringan yang IQ-nya dari berkisar 50 sampai 70, tunagrahita sedang yang IQ-nya berkisar dari 30 sampai 50, dan yang terakhir tunagrahita berat dan sangat berat, IQ-nya berkisar kurang dari 30. Klasifikasi anak tunagrahita berdasarkan tipe-tipe klinis atau fisik menurut Mumpuniarti 2007 halaman 11 sebagai berikut. Down syndrome atau mongolisme karena kerusakan kromosom. Yang kedua yaitu kretin atau cebol adalah gangguan hiporoid. Yang ketiga yaitu hidrocepal karena cairan otak yang berlebihan. Keempat, mikrocepal karena kekurangan gizi dan faktor radiasi karena penyakit pada tengkorak.
Sedangkan menurut Leo Kanner, Mumpuniarti 2007 halaman 13, berdasarkan pandangan masyarakat, tunagrahita absolut atau sedang yaitu jelas nampak ketunagrahitannya yang dipandang dari semua lapisan masyarakat. Tunagrahita relatif atau ringan yaitu dalam masyarakat tertentu dipandang tunagrahita, tetapi di tempat yang lain dipandang tunagrahita. Tunagrahita semu atau debil, yaitu anak yang menunjukkan penampilan sebagai penyandang tunagrahita tetapi sesungguhnya mempunyai kemampuan normal. Berdasarkan sudut pandang disiplin ilmu Mumpuniarti 2007 14, klasifikasi anak tunagrahita itu dilihat dari pendidikannya yaitu mampu dididik, sosialnya ringan, medianya debil. Sedangkan untuk mampu dilatih, sosialnya sedang dan medianya embikal. Untuk pendidikan yang perlu rawat atau sosialnya berat atau sangat berat, itu medianya idiot. Yang selanjutnya yaitu adalah karakteristik tunagrahita. Nah, karakteristik dari tunagrahita sendiri terbagi menjadi 3 macam, yaitu karakteristik tunagrahita ringan, karakteristik tunagrahita sedang, dan karakteristik tunagrahita secara umum. Yang pertama yaitu karakteristik anak tunagrahita ringan. Menurut Muhammad Amin pada tahun 2005 halaman 3 mengemukakan bahwa tunagrahita ringan memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, lancar dalam berbicara tetapi kurang berbendaharaan kata-katanya. Yang kedua, sulit berpikir abstrak. Yang ketiga, pada usia 16 tahun, anak mencapai kecerdasan setara dengan normal 12 tahun. Dan yang terakhir, masih dapat mengikuti pekerjaan baik di sekolah maupun di sekolah umum. Nah, selain itu ada juga karakteristik tunagrahita ringan menurut Astati pada tahun 2001 halaman 3. Menurut Astati, karakteristik dari anak tunagrahita dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu karakteristik fisik. Pada penyandang tunagrahita ringan, menunjukkan keadaan tubuh yang baik, namun bila tidak mendapatkan latihan yang baik, kemungkinan akan mengakibatkan postur fisik kurang serasi. Lalu yang kedua yaitu ada karakteristik berbicara. Nah, dalam bicara anak tunagrahita ringan, menunjukkan kelancaran, hanya saja dalam perbendaharaan katanya itu terbatas. Anak tunagrahita juga mengalami kesulitan dalam menarik kesimpulan mengenai isi dari pembicaraan. Yang selanjutnya yaitu karakteristik kecerdasan. Kecerdasan anak tunagrahita paling tinggi sama dengan anak normal berusia 12 tahun. Nah, yang terakhir yaitu karakteristik pekerjaan. Penyandang tunagrahita ringan dapat melakukan pekerjaan yang sifatnya semu skill atas pekerjaan tertentu yang dapat dijadikan bekal bagi hidupnya. Nah, penyandang tunagrahita ringan setelah dewasa menunjukkan produktivitas yang tinggi karena pekerjaan yang dilakukannya berulang-ulang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa anak tunagrahita ringan mempunyai karakteristik sebagai berikut, yaitu mempunyai sensor motorik kurang, mempunyai kemampuan berpikir abstrak dan logis yang kurang. Lalu yang ketiga, anak tunagrahita ringan dalam bidang pekerjaan dapat mencapai produktivitas yang tinggi dengan latihan yang dikerjakan secara berulang. Yang keempat, kecerdasan paling tinggi mencapai setara dengan usia 12 tahun anak normal. Dan yang terakhir yaitu anak tunagrahita ringan dapat melakukan pekerjaan yang semi terampil atas pekerjaan tertentu yang dapat dijadikan bekal di dalam kehidupannya.
Nah, yang selanjutnya yaitu karakteristik anak tunagrahita sedang atau dapat dilatih. Menurut Muhammad Amin pada tahun 1995 pada halaman 38 mengemukakan bahwa karakteristik anak tunagrahita sedang dibagi menjadi dua karakter. Yang pertama yaitu karakteristik yang berdasarkan tingkat ketunagrahitaannya, yaitu yang pertama, mereka hampir tidak bisa mempelajari pelajaran akademik, namun dapat dilatih untuk pelaksanaan pekerjaan sehari-hari. Yang kedua, kemampuan maksimalnya sama dengan anak normal usia 7-10 tahun. Lalu yang ketiga, mereka selalu tergantung pada orang lain tapi masih dapat membedakan antara bahaya dan tidak bahayanya. Dan yang keempat, mereka masih mempunyai potensi untuk memelihara diri dan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Yang kedua yaitu karakteristik pada aspek-aspek individu mereka. Antara lain, yang pertama, pada karakteristik fisik, mereka menampakkan kecacatannya. Terlihat jelas seperti tipe Down syndrome dan brain damage. Koordinasi motorik lemah sekali dan penampilannya nampak sebagai anak terbelakang. Lalu yang kedua yaitu karakteristik psikis. Nah, pada umur dewasa mereka baru mencapai kecerdasan setara dengan anak normal umur 7-8 tahun. Lalu yang ketiga pada karakteristik sosial. Pada umumnya mereka sikap sosialnya kurang baik. Secara etisnya kurang, tidak mempunyai rasa terima kasih, belas kasihan, dan rasa keadilan. Dengan demikian, karakteristik dari anak tunagrahita ini hampir tidak dapat mempelajari pelajaran akademik. Kalau belajar membaca, perkembangan bahasa terbatas, masih mempunyai potensi untuk dilatih untuk menahan diri dan beberapa pekerjaan yang memerlukan latihan secara mekanis. Kemampuan yang dapat dikembangkan dari anak tunagrahita sedang ini yaitu diberi sedikit pelajaran menghitung, menulis, membaca yang fungsional untuk kehidupan sehari-hari sebagai bekal mengenal lingkungannya, serta latihan-latihan memelihara diri dan berbagai keterampilan sederhana. Nah, yang selanjutnya yaitu karakteristik anak tunagrahita secara umum. Menurut Muhammad Amin pada tahun 1995 pada halaman 18, karakteristik dari anak tunagrahita secara umum yaitu terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu kecerdasan. Kecerdasan sendiri terdiri dari yang pertama, kapasitas belajarnya sangat terbatas terutama untuk hal-hal yang konkret. Dan yang kedua, dalam hal belajar tidak banyak membaca. Yang ketiga, mengalami kesulitan menangkap rangsangan atau dia itu lamban. Yang keempat, memerlukan waktu yang lama dalam menyelesaikan tugas. Dan yang terakhir, memiliki kesanggupan yang rendah dalam mengingat hal. Itu memerlukan jangka waktu yang lama. Lalu yang kedua yaitu adalah sosial. Dalam sosial, anak tunagrahita pada umumnya yaitu dalam pergaulan. Yang pertama, di dalam pergaulannya mereka tidak dapat mengurus, tidak dapat memelihara, dan tidak dapat memimpin diri sendiri. Yang kedua, waktu masih kanak-kanak, setiap aktivitasnya harus selalu dibantu. Yang ketiga, mereka bermain dengan teman yang lebih muda dari usianya. Yang keempat, setelah dewasa, kepentingan ekonominya sangat tergantung pada bantuan orang lain. Yang kelima, mudah terjerumus ke dalam tingkat terlarang atau mencuri, merusak, atau bisa juga pelanggaran seksual. Lalu yang ketiga yaitu fungsi mental. Nah, fungsi mental dari anak tunagrahita secara umum ini yaitu yang pertama, mengalami kesulitan dalam memusatkan perhatiannya dan dia itu mudah lupa. Lalu yang terakhir yaitu kepribadian. Kepribadian dari anak tunagrahita pada umumnya yaitu yang pertama, tidak percaya terhadap kemampuannya sendiri. Yang kedua, tidak mampu mengontrol dan menyerahkan diri. Yang ketiga,
selalu tergantung pada pihak luar, dan yang terakhir yaitu dia kadang terlalu percaya diri pada kemampuannya. Selanjutnya, etiologi tunagrahita. Menurut Muljono, Abdurrahman, dan Sudjadi S. mengatakan bahwa tunagrahita dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor genetik, yaitu kerusakan biokimia dan abnormalitas kromosal. B. Pada masa prenatal. Pada masa ini disebabkan karena virus rubella atau cacar dan faktor rhesus. C. Pada masa natal, yaitu karena luka saat kelahiran, sesak napas, dan prematuritas. Yang selanjutnya D. Pada masa postnatal, yang disebabkan karena infeksi encephalitis atau peradangan sistem saraf pusat, meningitis, atau peradangan selaput otak, dan malnutrisi. Selanjutnya sosiokultural. Selanjutnya menurut para ahli membagi faktor-faktor penyebabnya, yaitu A. Faktor keturunan. Adanya kelainan kromosom baik autosom dengan ciri-ciri berkepala kecil, mata kecil, berkuping aneh, sumbing, dan kantung empedu yang besar, maupun kelainan pada gonosom. Gonosom yang seharusnya XY karena kegagalan menjadi XY. Ciri yang menonjol adalah nampak laki-laki dan tunagrahita. Setelah mencapai masa puber, tubuhnya menjadi panjang, gayanya mirip wanita. B. Gangguan metabolisme dan gizi. Metabolisme dan gizi merupakan hal yang penting bagi perkembangan individu, terutama perkembangan sel-sel otak. Kegagalan dalam metabolisme dan kegagalan dalam pemenuhan kebutuhan akan gizi dapat mengakibatkan terjadinya gangguan fisik maupun mental pada individu. Gejala-gejala yang nampak seperti kejang-kejang saraf serta kelainan tingkah laku. Tengkorak kepala besar, telapak tangan lebar dan pendek, leher yang pendek, lidah besar dan menonjol, persendian kaku, ketidaknormalan dalam tinggi badan, kerangka tubuh tidak proporsional, dan sebagainya. C. Infeksi dan keracunan. Adanya infeksi dan keracunan, terjangkitnya penyakit-penyakit selama janin masih berada dalam kandungan ibunya menyebabkan anak lahir menjadi tunagrahita. 1. Rubella. Penyakit ini menjangkiti ibu pada 12 minggu pertama kehamilan. Selain tunagrahita, ketidaknormalan yang disebabkan penyakit ini adalah kelainan pendengaran, penyakit jantung bawaan, berat badan yang sangat rendah pada waktu lahir. 2. Sipilis bawaan. Kondisi bayi yang terkena sipilis adalah kesulitan pendengaran, hidungnya tampak seperti hidung kuda. 3. Sindrom gravidity beracun, yaitu ketunagrahitaan yang timbul dari sindrom ini terjadi pada sebagian bayi yang lahir prematur. Kerusakan janin yang disebabkan oleh zat beracun dan berkurangnya aliran yang disebabkan oleh zat beracun dan berkurangnya aliran darah pada rahim dan plasenta. Selanjutnya adalah proses pembelajaran tunagrahita. Guru menggunakan media selama proses pembelajaran bagi tunagrahita. Akan tetapi, tidak setiap pembelajaran guru menggunakan media. Guru kelas mengungkapkan bahwa media yang biasa digunakan adalah media sederhana dan mudah ditemukan, bukan media yang dipersiapkan secara khusus. Tidak selalu menggunakan media dalam pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan adalah media sederhana yang berupa gambar yang dibuat pada kertas. Media pembelajaran yang digunakan adalah pendaril, terkadang tidak membawa media. Guru akan menggambar di papan tulis. Walaupun tidak semua pembelajaran guru membawa atau menggunakan media pembelajaran, penggunaan media adalah untuk membantu siswa menerima materi pembelajaran. Media yang digunakan juga yang familiar dengan siswa, sehingga siswa lebih mudah menerimanya. Media yang digunakan antara lain lidi dan kerikil. Tidak setiap pertemuan guru menggunakan media pembelajaran. Kesimpulannya adalah
Proses pembelajaran anak tunagrahita menggunakan media selama proses pembelajaran. Media yang digunakan adalah media yang sederhana dan mudah ditemukan, akan tetapi belum tiap pembelajaran guru menggunakan media pembelajaran.